Saya tegaskan, bagi saya, mereka semua, termasuk Presiden Jokowi, bukan penjahat prokes. Tapi mereka hanya pelanggar prokes. Dan gak boleh mereka disebut sebagai penjahat prokes. Begitu juga saya yang saat ini menjadi terdakwa dalam pelanggaran prokes dalam sidang ini, bahwa saya diadili bukan sebagai terdakwa penjahat prokes, tapi saya diadili sebagai terdakwa pelanggar prokes. Ya, saya pelanggar, tapi saya bukan penjahat. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Kepada yang mulia Majelis Hakim, kepada yang tercinta seluruh penasehat hukum, kepada yang terhormat semua jaksa penuntut umum, kepada yang istimewa segenap pecinta keadilan dimanapun berada. Politik kriminalisasi sangat berbahaya karena tidak lagi mencari kebenaran, akan tetapi hanya mencari pembenaran. Sekali lagi, saya ulangi, politik kriminalisasi sangat berbahaya karena tidak lagi mencari kebenaran, akan tetapi hanya mencari pembenaran. Sehingga siapa saja yang melakukan praktek politik kriminalisasi, maka telinganya akan menjadi tuli, tidak bisa mendengar suara kebenaran. Dan mulutnya akan menjadi bisu, tidak bisa berkata benar. Serta matanya akan menjadi buta, tidak bisa melihat cahaya kebenaran. Karenanya politik kriminalisasi akan menghancurkan sendi-sendi keadilan dan meluluh lantakkan tatanan hukum serta menyuburkan kezaliman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim tentang orang-orang yang tuli, bisu dan buta dari kebenaran. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 18, faqala ta'ala summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Surat Al-Baqarah ayat 171, qala ta'ala summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Mereka tuli, bisu dan buta, maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti. Politik kriminalisasi membuat pelakunya kehilangan hati jernih dan akal sehat serta nurani keadilan, sehingga ia akan jatuh ke martabat yang sangat hina. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quran bahwa manusia yang tidak menggunakan hati jernih dan akal sehat untuk mengenal kebenaran, serta tidak menggunakan mata untuk melihat cahaya kebenaran, dan tidak menggunakan telinga untuk mendengar suara kebenaran, maka derajat mereka lebih rendah dari binatang ternak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 179. Faqala ta'ala lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhan la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul muflihun. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu bagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Shadaqallahul azim. Majelis Hakim yang mulia, politik kriminalisasi memang sering sulit dibuktikan secara konkret nyata karena selalu tampil atas nama hukum dan undang-undang. Bahkan terkadang ada pelaku yang sadar sedang melakukan kriminalisasi, tapi tetap dilakukan dengan dalih menjalankan tugas. Dan ada juga pelakunya yang memang tidak sadar sama sekali sedang melakukan kriminalisasi, karena tanpa terasa ia dijadikan operator saja oleh aktor intelektual yang sebenarnya. Namun demikian, sejumlah indikasinya bisa menjadi bukti petunjuk adanya kriminalisasi. Sekurangnya ada 3 indikator kriminalisasi, yaitu pertama, adanya praktek pidanaisasi. Kedua, adanya diskriminasi hukum. Ketiga, adanya manipulasi fakta. 1. Praktek pidanaisasi. Mempidanakan suatu perbuatan yang bukan pidana adalah bentuk pidanaisasi. Sama halnya dengan mengkriminalkan suatu perbuatan yang bukan kriminal adalah bentuk kriminalisasi. Baik pidanaisasi maupun kriminalisasi adalah bentuk praktek kejahatan hukum yang sangat berbahaya bagi penegakan keadilan. Apalagi manakala praktek pidanaisasi atau kriminalisasi dilakukan oleh para penegak hukum. Kriminalisasi terhadap siapapun hukumnya haram,
sekalipun terhadap orang yang kita benci atau musuhi. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat dan bersikap adil kepada semua umat manusia, dan sekaligus memperingatkan agar jangan sampai kebencian kita kepada seseorang atau kepada suatu kaum membuat kita tidak adil terhadap mereka. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat 8, faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullah. Hei orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi-saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Majelis hakim yang mulia dan terhormat, pelanggaran prokes adalah sebuah pelanggaran, bukan kejahatan. Sehingga dalam aturan pun disebut pelanggaran prokes, tidak disebut sebagai kejahatan prokes. Penggunaan istilah ini pun diakui oleh para pakar hukum pidana maupun hukum tata negara, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal tersebut di atas juga disepakati oleh para saksi ahli yang dihadirkan dalam sidang kasus Maulid di Petamburan, juga dalam sidang kita ini kasus kerumunan Megamendung. Antara lain Dr. Refli Harun, ahli tata negara, Dr. Abdul Khair Ramadan, ahli teori hukum pidana, Dr. Dian Andriawan, ahli hukum pidana, dan Dr. Lutfi Hakim, ahli medco legal dan hukum pidana kesehatan. Namun anehnya, jaksa penuntut umum karena didorong oleh syahwat mempidanakan terdakwa sebagai penjahat, maka dalam persidangan ini begitu semangat, ngotot menyebut pelanggaran prokes sebagai kejahatan prokes, sehingga menuntut terdakwa dengan pasal-pasal yang tidak karu-karuan dan masalah-masalah yang tidak ada kaitan maupun sangkut paut sama sekali dengan kasus. Seperti dalam kasus Maulid di Petamburan, jaksa penuntut umum mengait-ngaitkan pelanggaran prokes dengan legalitas dan aktivitas organisasi FPI, lalu ngorek-ngorek ADART FPI soal asas dan misi hingga SKT dan SKB, sampai menuntut pelarangan atribut FPI. Padahal sudah ada SKB 6 pejabat tinggi setingkat menteri yang membubarkan FPI dan melarang penggunaan atributnya. Kenapa harus ada tuntutan lagi pelarangan atribut? Begitu juga dalam kasus kerumunan Megamendung. Dalam sidang ini, jaksa penuntut umum mengait-ngaitkan pelanggaran prokes dengan legalitas pesantren markas syariat dan mengorek-ngorek keabsahan lahannya. Serta JPU hampir setiap sidang selalu mengarahkan para saksi fakta untuk menyatakan bahwa pesantren markas syariat adalah ilegal, tidak berizin, tidak berbadan hukum. Hanya saja dalam tuntutan jaksa penuntut umum soal pesantren markas syariat diabaikan karena memang pesantren markas syariat berbadan hukum yayasan dan memiliki izin operasional serta menguasai lahan secara sah. Andai kata benar, majelis hakim yang mulia dan terhormat, andai kata benar pendapat jaksa penuntut umum bahwa pelanggaran prokes adalah kejahatan prokes, maka berarti para pelanggar prokes di seluruh Indonesia tanpa terkecuali semuanya adalah penjahat, termasuk semua tokoh nasional, mulai dari artis hingga pejabat, termasuk menteri dan presiden, yang telah secara terang-terangan terbukti secara kasat mata melakukan berbagai pelanggaran prokes. Maka mereka semua adalah penjahat dalam istilah jaksa penuntut umum, karena mereka semua telah melakukan kejahatan prokes. Sebagaimana aneka kasus berikut kita sebutkan. 1. Anak dan menantu Presiden Jokowi saat Pilkada 2020 di Solo dan Medan telah melakukan belasan kali pelanggaran prokes, atau dalam istilah jaksa penuntut umum disebut kejahatan prokes. 2. Anggota Watimpres Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi Yahya di Pekalongan sejak awal pandemi selama berbulan-bulan di tiap malam Jumat Kliwon menggelar pengajian rutin yang dihadiri ribuan massa tanpa jaga jarak dan tanpa masker, bahkan sempat membuat pernyataan kontroversial di hadapan ribuan massa untuk mengabaikan dan tidak peduli wabah corona. Ini merupakan pelanggaran prokes yang dalam istilah jaksa penuntut umum disebut kejahatan prokes. 3. Sahabat Presiden Jokowi yaitu Ahok si menista agama
si penista Al-Quran bersama artis Raffi Ahmad usai menghadiri pesta mewah ulang tahun pengusaha dan pembalap Ricardo Galael pada tanggal 13 Januari 2021 menggelar kerumunan yang melanggar prokes. Ini juga pelanggaran prokes yang menurut istilah jaksa penuntut umum disebut kejahatan prokes. D. Acara kongres luar biasa KLB Partai Demokrat yang digelar secara ilegal oleh kepala staf daripada kantor staf kepresidenan Muldoko yang nyata-nyata membuat kerumunan dan melanggar prokes, bahkan telah menyebabkan terjadinya bentrok sehingga mengganggu ketertiban umum di Deli Serdang, Sumatera Utara pada tanggal 5 Maret 2021. Ini pun pelanggaran prokes yang menurut jaksa penuntut umum, menurut istilahnya disebut kejahatan prokes. 5. Ini paling fenomenal. Pada tanggal 18 Januari 2021, Presiden Jokowi menggelar kerumunan ribuan massa tanpa prokes di Kalimantan Selatan. Bahkan bagi-bagi nasi kotak kepada warga yang sudah direncanakan dan disiapkan sebelumnya. Lalu kerumunan ribuan massa tanpa prokes serupa diulangi oleh Presiden Jokowi pada tanggal 23 Februari 2021. Sambil lempar bingkisan yang juga sudah direncanakan dan disiapkan sebelumnya di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Keduanya adalah pelanggaran prokes yang kalau menurut istilah jaksa penuntut umum disebut kejahatan prokes. 6. Dan yang paling baru adalah kerumunan Ancol yang dihadiri 39.000 orang tanpa prokes di hari kedua Lebaran kemarin. Tanggal 14 Mei 2021. Akibat putusan pemerintah, mudik dilarang, tapi wisata dibuka. Dan kampanye wisata Menteri Pariwisata RI Sandiaga Uno dengan izin Dinas Pariwisata Pemprov DKI Jakarta. Ini jelas-jelas pelanggaran prokes juga yang dalam istilah jaksa penuntut umum disebut kejahatan prokes. Majelis Hakim yang mulia, yang ingin saya tegaskan di sini adalah jika benar pelanggaran prokes adalah merupakan kejahatan prokes, jika benar, jika andai kata benar pelanggaran prokes adalah merupakan kejahatan prokes, sebagaimana pendapat jaksa penuntut umum, maka berarti menurut istilah jaksa penuntut umum tersebut, bahwa para tokoh nasional tersebut di atas, termasuk Presiden Jokowi, adalah penjahat prokes. Lalu kenapa para penjahat prokes tersebut di atas tidak diproses hukum dan tidak dipidanakan hingga ke pengadilan oleh jaksa penuntut umum? Apa jaksa penuntut umum sebagai penegak hukum boleh membiarkan penjahat tanpa proses hukum pidana? Bukankah membiarkan kejahatan tanpa diproses hukum pidana juga merupakan kejahatan? Apakah jaksa penuntut umum juga mengkategorikan diri mereka sendiri sebagai penjahat yang membiarkan kejahatan? Majelis Hakim yang mulia, terlalu naif sikap semacam itu. Maka itu di sini saya tegaskan, bagi saya, mereka semua, termasuk Presiden Jokowi, bukan penjahat prokes. Tapi mereka hanya pelanggar prokes. Dan gak boleh mereka disebut sebagai penjahat prokes. Begitu juga saya yang saat ini menjadi terdakwa dalam pelanggaran prokes dalam sidang ini. Bahwa saya diadili bukan sebagai terdakwa penjahat prokes. Tapi saya diadili sebagai terdakwa pelanggar prokes. Ya, saya pelanggar, tapi saya bukan penjahat.